Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Salsabila, NIM 120330107 dari kelompok 6 kelas RB. Di sini saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Indro Febri Danikuta, STPMP, selaku dosen mata kuliah pada teknologi pengolahan hasil perkebunan bukan pangan. Di sini kami akan mempresentasikan produk turunan yang berjudul kelapa. Dan saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada Daniel Ginting, Daniel Septian Opus, Rajamin Karen Siombing, Riva Sabila, dan Stephanie Veronica Silaban. Kemudian materi pertama akan langsung dibacakan oleh Rajamin. Kelapa atau Coconut musifera adalah komunitas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kelapa merupakan salah satu keluarga Palmae yang memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Selanjutnya, minyak kelapa murni atau lebih kenal dengan virgin coconut oil atau VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak yang bebas rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Pembuatan minyak kelapa murni ini memiliki banyak keunggulan yang itu tidak membutuhkan biaya yang lebih mahal karena bahan baku mudah didapat dengan harga yang murah. Pengolahannya yang sederhana dan tidak terlalu rumit, serta penggunaan energi murah yang minimal karena tidak menggunakan bahan bakar sehingga kandungan kimia dan nutrisi tetap terjaga, terutama asam lemak dalam minyak. Jika dibanding dengan minyak kelapa biasa atau sering disebut dengan minyak goreng, minyak kelapa murni mempunyai kualitas yang lebih baik. Kemudian proses pembuatan minyak kelapa. Proses pembuatan minyak kelapa yang pertama ialah kelapa dikupas. Kelapa dikupas dengan cara memisahkan antara daging buah dengan kulit sabut dan tempurungnya. Lalu airnya dibuang, kelapa yang sudah dikupas ditempatkan di dalam suatu wadah dan siap untuk diparut. Dan kedua yaitu kelapa diparut dan dikumpulkan dalam wadah yang cukup besar agar hasil parutan tidak berhamburan. Dan yang ketiga yaitu parutan kelapa dicampur dengan air bersih. Lalu diperas, hasil perasan kelapa ditampung dalam toples plastik. Proses pemerasan kelapa ini dilakukan 2 kali. Jadi ampas hasil perasan pertama dicampur lagi dengan air bersih, lalu diperas dan hasil perasan disaring dan ditampung di dalam toples plastik. Proses pemerasan ini, hasil perasan disaring dan ditampung sangat penting dan harus segera dilakukan. Karena jika hasil parutan kelapa terlalu lama didiamkan, rasanya akan asam dan tidak bisa menghasilkan VCO. Dan yang keempat yaitu air hasil perasan yang ada di toples plastik didiamkan sekitar 2 jam, sehingga terdapat 2 lapisan. Lapisan atas adalah kanil atau krim, dan bagian bawah adalah air atau skim. Selanjutnya itu setelah air terbuang, proses selanjutnya itu kanil dapat diolah dengan berbagai metode yaitu sentrifugasi, pancingan, pemanasan, fermentasi, dan enzimatis. Kemudian akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan pertama itu berada paling bawah, yaitu air, lapisan kedua berada di tengah, yaitu blondo, dan lapisan ketiga berada di paling atas atau minyak. Minyak yang berada di paling atas ditampung di tempat bersih dan higienis. Cara mengambil minyak dengan memasukkan selang kecil, lalu disedot dan ditampung dalam wadah yang telah disiapkan. Dan langkah terakhir itu untuk menghindari masuknya bakteri dan membuang kadar air, lakukan penyaringan. Penyaringan ini sangat penting agar selain kadar air bisa mencapai 0,015%, juga supaya minyak tidak berbau tengik. Next. Selanjutnya, karakteristik dan standar mutu minyak kelapa. Standar persyaratan mutu minyak kelapa, VCO, bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, aromanya dengan persyaratan khas kelapa segar dan tidak tengik. Lalu rasanya khas minyak kelapa dan warnanya tidak berwarna hingga kuning pucat.
Selanjutnya, kandungan senyawa yang ada pada minyak kelapa murni yaitu kandungan kimia yang paling utama dalam sebutir kelapa yaitu air, protein, dan lemak. Ketiga senyawa tersebut merupakan jenis emulsi dengan protein sebagai emulgatornya. Baik, selanjutnya itu ada manfaat minyak kelapa FCO. Minyak kelapa FCO itu memiliki banyak manfaat, diantaranya itu merupakan antibakteri, antivirus, anti jamur, dan antiprotozoal alamiah. Yang kedua, membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan yang dihubungkan dengan diabetes. Yang ketiga, membantu melindungi diri terhadap serangan penyakit osteoporosis. Keempat, membantu mencegah tekanan darah tinggi. Kelima, membantu mencegah penyakit liver, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketujuh, membantu mencegah penyakit kanker. Kedelapan, membantu menurunkan berat badan. Kesembilan, menjaga stamina tubuh. Dan yang terakhir adalah memelihara kesehatan kulit dan rambut. Next. Selanjutnya kesimpulan. Minyak kelapa merupakan salah satu produk olahan kelapa yang dikategorikan sebagai pangan fungsional dan minyak paling sehat yang di dalamnya memiliki kandungan air, protein, dan lemak yang memiliki banyak manfaat. Sekian. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.